Hai teroris, welcome back. Malam ini, aku nggak akan basa-basi. Apa yang ada di tangan aku sekarang adalah transkrip dari sebuah voice recorder yang ditemukan setengah hancur di pinggir hutan Alas Purwo. File ini bernama Last Log. Kalian pernah dengar desa bernama Kembang Sore? Enggak kan? Karena desa itu sudah dihapus dari peta sejak 6 bulan lalu. Cerita dimulai dari seorang mahasiswa antropologi bernama Rian. Dia datang ke sana untuk skripsi tentang ritual panen. Awalnya, desa itu tampak normal, asri, khas pedesaan Jawa. Tapi Rian mencium satu hal yang aneh begitu turun dari bus. Bau tanah kuburan yang sangat menyengat. Padahal tidak ada pemakaman di dekat situ. Dan tatapan warga. Mereka menatap Rian, bukan dengan rasa ingin tahu, tapi dengan tatapan lapar. Rian merekam log pertamanya. Jam 5 sore. Kabut turun cepat banget. Pak Kades bilang jangan keluar rumah setelah maghrib. Tapi aku dengar suara garukan di tembok luar. Malam pertama, Rian menginap di rumah Pak Kades. Suasana mencekam. Listrik di desa itu sering mati nyala. Di rekanan itu, kita bisa dengar suara Rian yang gemetar. Dia bilang, "Guys, ini gila. Anak Pak Kades, si Melati. Dia sakit, tapi sakitnya aneh. Kulitnya abu-abu pucat, dan dia batuk. Tapi yang keluar bukan darah segar, melainkan cairan hitam pekat berbau bangkai." Rian mencoba menolong, tapi Pak Kades melarang keras. "Biarkan Nak Rian, ini proses," kata Pak Kades. "Proses apa?" Tengah malam, Rian terbangun. Dia mendengar suara kunyahan basah dari kamar sebelah. Slurp, kerak, suara tulang yang digerogoti. Saat dia mengintip dari celah kayu, dia melihat Melati sedang duduk di sudut kamar, memakan daging mentah. Yang ternyata adalah lengan ibunya sendiri yang sudah terputus. Dan ibunya masih hidup, menatap kosong, tanpa teriakan. Bab ini adalah titik balik. Rian lari keluar rumah. Ternyata bukan cuma rumah Pak Kades. Seluruh desa kacau balau. Tapi ini bukan zombie lari cepat kayak di World War Z. Ini zombie Jawa. Gerakan mereka patah-patah, kaku, persis seperti wayang kulit yang rusak. Beberapa dari mereka menyeret kaki, beberapa bahkan melompat kaku seperti pocong, tapi tanpa kain kafan. Mata mereka putih semua. Rian bersembunyi di pos ronda. Di sana dia bertemu Kang Asep, hansip desa yang masih waras. Kang Asep gemetar sambil memegang celurit berkarat. "Ini bukan virus, Mas," kata Kang Asep. "Ini pagebluk mayit. Mbah Dukun melanggar pantangan. Dia membangkitkan yang sudah mati buat jadi budak ladang. Tapi dia lupa, mayat butuh makan. Jadi konsepnya, warga desa ini sudah mati jiwanya, diambil paksa. Dan raga mereka sekarang cuma cangkang kosong, yang lapar." Rian dan Kang Asep mencoba kabur menggunakan motor dinas. Logikanya tinggal gaspol ke jalan utama kan? Salah. Mereka berkendara selama 1 jam, tapi pemandangan di kiri kanan mereka tetap sama. Pohon beringin tua, dan jembatan bambu rayot. Mereka berputar-putar. Ini yang orang Jawa sebut kesasar di alam lelembut. GPS Rian mati total. Sinyal HP? 0. Yang lebih mengerikan, kabut semakin tebal. Dan dari balik kabut itu muncul sosok-sosok yang lebih mengerikan dari warga biasa. Ada mayat yang sudah dikubur seminggu lalu. Kulitnya sudah melepuh, tanah masih menempel di badannya. Bangkit dari kubur di pinggir jalan dan menghadang mereka. Mereka bukan cuma lapar daging, mereka ingin menularkan kematian. Motor mogok tepat di depan gapura desa yang bertuliskan Sugeng Rawuh, selamat datang. Padahal mereka niatnya keluar. Motor mati, mereka lari ke balai desa. Gedung ini satu-satunya yang punya pintu besi. Di dalam sudah ada 5 orang survivor lain. Buningsih, pedagang sayur, 2 remaja masjid, dan seorang kakek tua yang terus meracau. Di sini, ketegangan psikologis mulai main. Buningsih menyembunyikan luka gigitan di kakinya.
Rian merekam perdebatan mereka. "Kita harus amputasi kakinya, atau kita bunuh dia sekarang," teriak salah satu remaja. Rian mencoba menengahi, tapi terlambat. Mata Buningsih berbalik putih. Urat-urat hitam menjalar ke lehernya. Dia tidak berubah jadi monster yang mengaum, tapi dia mulai tertawa. Tertawa melengking khas kuntilanak. Ternyata, gigitan zombie di sini membuat korban kerasukan entitas jahat sebelum akhirnya mati dan bangkit. Balai desa jadi arena pembantaian sempit. Rian berhasil lolos dari balai desa lewat ventilasi atap, meninggalkan Kang Asep yang mengorbankan diri. Rian jatuh ke halaman belakang rumah Mbah Dukun, sumber malapetaka ini. Dia masuk ke dalam rumah yang penuh dengan bau kemenyan dan anyir darah. Di sana, Rian menemukan sebuah kitab kuno dan catatan harian. Isinya gila banget, guys. Mbah Dukun ternyata melakukan perjanjian dengan entitas dari alas Purwo, bernama Nyai Irang. Tujuannya agar desa makmur, panen melimpah tanpa perlu kerja keras. Syaratnya, setiap malam Jumat Kliwon, 1 nyawa harus diberikan. Tapi Mbak Dukun serakah. Dia berhenti memberi tumbal. Akibatnya, Nyai Ireng mengambil semuanya sekaligus. Dia mengubah warga menjadi inang. Rian sadar, satu-satunya cara menghentikan ini adalah menghancurkan pusaka yang ditanam di tengah hutan keramat. Untuk mencapai hutan keramat, Rian harus melewati ladang jagung yang tinggi-tinggi. Masalahnya, ladang itu penuh dengan mereka. Rian merangkak. Di rekaman ini, suara Rian sudah sangat putus asa. Dia mulai berhalusinasi. Dia melihat sosok ibunya di antara batang jagung, memanggil-manggil namanya. "Rian, pulang nak." Padahal ibunya ada di Jakarta. Ini adalah trik psikologis dari entitas itu untuk memancing mangsa. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkram kaki Rian. Bukan zombie, tapi mayat bayi. Puluhan mayat bayi bajang yang merayap di tanah seperti serangga. Mereka kecil, lincah, dan giginya tajam seperti piranha. Rian berlari sambil menendang-nendang makhluk kecil itu. Napasnya memburu. Dia berteriak histeris, "Tolong, Tuhan tolong aku." Rian sampai di pohon besar di tengah hutan, tempat pusaka itu ditanam. Tapi dia tidak sendirian. Mbah Dukun ada di sana. Tapi Mbah Dukun sudah tidak manusiawi. Tubuhnya melayang 1/2 meter dari tanah. Matanya dijahit, dan mulutnya robek sampai telinga. Dia adalah Alfa, inang utama. Di sekelilingnya, ratusan warga desa yang sudah jadi mayat hidup berdiri diam, menunduk, seolah sedang upacara. Mbah Dukun tidak menyerang fisik, tapi menyerang mental. Melalui telepati, Rian mendengar suara di kepalanya. "Gabung sama kami, Rian. Di sini nggak ada sakit, nggak ada sedih. Abadi." Rian hampir menyerah. Matanya mulai berat. Tapi dia ingat rekaman voice recordernya. Dia harus memberitahu dunia luar. Dengan sisa tenaga, Rian menyiramkan bensin yang dia bawa dari motor tadi ke akar pohon keramat itu. Rian menyalakan api. Boom! Pohon itu terbakar dengan api berwarna biru. Jeritan Mbah Dukun memecahkan gendang telinga. Saat pusaka terbakar, kendali atas para zombie lepas. Mereka menjadi liar, saling serang, menggila. Rian memanfaatkan kekacauan itu untuk lari kembali ke jalan raya. Kabut mulai menipis karena sumber kutukan terbakar. Rian melihat cahaya lampu truk di kejauhan. Itu jalan raya Pantura. Dia lari sekuat tenaga, sementara di belakangnya ribuan mayat hidup mengejar dengan kecepatan penuh, merangkak, berlari, berguling. Rian melempar voice recordernya ke bak truk yang sedang melintas pelan karena jalan rusak, berharap ada yang menemukannya. Tapi Rian sendiri, dia terpeleset. Rekaman berakhir dengan suara Rian yang terengah-engah, lalu sunyi. Kemudian suara langkah kaki mendekat. Banyak langkah kaki.
Dan suara terakhir yang terekam bukan teriakan Rian, melainkan suaranya yang berubah datar dan dingin. Sugeng Rawuh. Guys, tim SAR menemukan recorder ini di bak truk pasir di Banyuwangi. Mereka menyisir area yang diduga lokasi desa Kembang Sore. Hasilnya, nihil, hutan kosong, tidak ada desa, tidak ada puing bangunan, tidak ada ladang jagung, cuma hutan lebat. Tapi, satu hal yang bikin merinding, di salah satu pohon, ditemukan ukiran baru menggunakan kuku manusia, bertuliskan, Rian ada di sini. Apakah Rian selamat? Atau dia sekarang menjadi bagian dari desa yang hilang itu, menunggu pendatang baru selanjutnya? Tidur nyenyak malam ini,